Pada tahun 1889, batas-batas antara Eritrea dan Ethiopia ditetapkan yang memperkuat kolonisasi Italia. Lebih jauh, Perjanjian Nukel pada tahun 1889 meresmikan kepemilikan Italia atas wilayah maritim yang sebelumnya diklaim oleh Ethiopia. Pada Perang Dunia I, jumlah penduduk Italia mencapai 4.000 orang, tetapi dengan cepat bertambah menjadi lebih dari 100.000 orang pada saat Perang Dunia II dimulai. Pemerintah Italia berupaya untuk mengurbanisasi koloni mereka dan dengan demikian meningkatkan kemampuan industri Eritrea dengan membuka pabrik-pabrik baru. Yang penting, sementara di Djibouti Islam menyebar dengan cepat. Di Eritrea, agama Katolik berkembang pesat dengan banyak gereja dibangun di dataran tinggi. Dalam Perang Dunia II, Eritrea digunakan sebagai titik persinggahan yang mirip dengan Somaliland Italia dalam upaya untuk menyerang Ethiopia yang akhirnya berhasil diduduki. Pada saat Perang Dunia II meletus, Italia memiliki koloni yang signifikan di Libya dan khususnya Afrika Timur, tempat mereka menguasai seluruh Ethiopia, Eritrea, dan sebagian besar Somalia. Setelah Mussolini melancarkan operasi militer pada tahun 1935 hingga 1936 ke Ethiopia, mereka memanfaatkan Eritrea untuk melancarkan invasi ke wilayah yang dikuasai sekutu di Sudan. Setelah kekalahan Italia dalam Perang Dunia II, negara itu diduduki oleh Inggris dan Inggris memilih untuk mempertahankan sistem pemerintahan Italia sebelumnya. Mereka membongkar sebagian infrastruktur yang dibangun oleh Italia, termasuk Asmara Massawa, sebagai ganti rugi perang. Namun, Perang Dunia II telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur di wilayah tersebut, termasuk pabrik-pabrik yang merusak kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada tahun 1952, Inggris didesak oleh PBB dan Amerika Serikat untuk membentuk federasi antara Eritrea dan Ethiopia yang merupakan keputusan yang sangat tidak populer di antara banyak warga Eritrea. Federasi tersebut dimaksudkan untuk mendamaikan klaim kedaulatan Ethiopia dengan aspirasi Eritrea yang ingin merdeka. Selain itu, konflik tersebut menyebabkan Amerika Serikat memperoleh pangkalan militer utama di Asmara yang merupakan ibu kota negara bagian tersebut. Pada bulan November 1962, Kaisar Ethiopia Haile Selassie membubarkan federasi secara sepihak dan mencaplok Eritrea yang menghancurkan rasa kemerdekaan Eritrea. Tindakan tersebut mengubah Eritrea menjadi provinsi ke-14 Ethiopia dan memicu perjuangan selama lebih dari 30 tahun untuk kemerdekaan di antara warga Eritrea. Front Pembebasan Eritrea atau ELF dan kemudian Front Pembebasan Rakyat Eritrea atau EPLF memimpin perjuangan melawan kekuasaan Ethiopia. Konflik tersebut dimulai bahkan sebelum aneksasi resmi terjadi. Para pemberontak menghadapi tantangan besar karena Ethiopia memiliki pasukan yang lebih besar, penduduk yang loyal, dan juga dukungan asing untuk Ethiopia. Pada tahun 1991, EPLF merebut Asmara, yang secara efektif mengakhiri kendali Ethiopia dan mendirikan negara Eritrea yang merdeka. Pada tanggal 24 Mei 1993, setelah referendum yang dipantau secara internasional, Eritrea secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dan negara baru tersebut mulai membentuk pemerintahan sementara. Pada tahun 2018, Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, mengambil langkah signifikan dengan mengumumkan penerimaan Ethiopia atas perjanjian damai tahun 2000 dan keputusan demarkasi perbatasan tahun 2022. Namun, ketegangan yang meluas antara keduanya tetap ada, karena kedua negara tersebut sama-sama mengklaim wilayah di wilayah Tigray dan tuduhan pembersihan etnis oleh tentara Ethiopia. Terakhir, Eritrea telah terlibat dalam meningkatkan hubungan dengan Somalia dan Mesir, sehingga menciptakan hubungan tidak resmi dengan ketiga negara tersebut. Sudan Selatan dan Sudan saat ini merupakan dua negara yang terpisah. Namun, hal ini baru tercapai pada tahun 2011, dan karenanya sebagian besar sejarah mereka berada di bawah negara Sudan. Awal periode kolonial Sudan dimulai ketika Inggris dan Mesir bekerja sama untuk menggulingkan negara Mahdi pada tahun 1898 dan mendirikan kondominium Inggris-Mesir. Sudan diduduki bersama oleh Inggris dan Mesir hingga tahun 1956 ketika negara-negara tersebut diberi kemerdekaan. Wilayah selatan Sudan
jarang diinvestasikan oleh Inggris atau Mesir karena kurangnya sumber daya. Sebagai contoh, tingkat literasi di Sudan hampir selalu 2 kali lipat daripada selatan karena peningkatan investasi Inggris di universitas dan pendidikan. Selain itu, wilayah selatan telah menjadi target utama kolonialisasi kekaisaran dan karenanya mereka telah digunakan secara substansial dalam perdagangan budak. Selain itu, pemerintah sebagian besar berlokasi di Khartoum, ibu kota Sudan, dan karenanya beberapa provinsi selatan mulai mencari kemerdekaan. Inggris menerapkan kebijakan selatan pada tahun 1930 yang memperlakukan wilayah selatan sebagai entitas yang terpisah dari wilayah utara. Perbedaan utama lainnya antara wilayah utara dan selatan adalah agama dan budaya. Sudan Utara adalah wilayah dengan mayoritas Muslim yang menjadikan Islam sebagai agama utamanya. Sementara di wilayah selatan terdapat multikulturalisme dan penganut Kristen merupakan bagian terbesar dari populasi. Pada tahun 1947 ketika kekuasaan Inggris mulai memudar, koloni-koloni mulai memperjuangkan kemerdekaan yang lebih besar dan dalam konferensi Juba, wilayah selatan sepenuhnya diberikan kepada pemerintah utara meskipun ada penentangan dari Sudan Selatan. Sudan memperoleh kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1956, mewarisi perpecahan dan kesenjangan era kolonial ini yang akan membentuk konflik masa depan negara tersebut dan akhirnya terpecah menjadi 2 negara. Akan tetapi, bahkan sebelum negara itu memperoleh kemerdekaan pada tahun 1955, pemberontak selatan bangkit dan mulai Perang Saudara Sudan yang pertama. Perang saudara yang menentukan ini berlangsung selama 17 tahun dan dimulai pada bulan Agustus 1955 ketika perwira militer selatan memberontak terhadap kendali utara. Perang tersebut berakhir dengan perjanjian Addis Ababa pada tahun 1972 yang memberikan otonomi yang signifikan kepada wilayah selatan. Otonomi ini sebenarnya tidak menyenangkan siapapun karena bagi selatan itu membatasi dan bagi orang utara itu adalah kegagalan untuk memusatkan kekuasaan. Perang Saudara Sudan kedua jauh lebih mematikan dan lebih lama daripada yang pertama. Itu dimulai pada tahun 1983 ketika Presiden Gavarni Meri memberlakukan hukum syariah di seluruh Sudan dan menghapus otonomi selatan. Ini langsung membuat marah orang Sudan Selatan, terutama karena keyakinan agama mereka dan menghapuskan pekerjaan yang dicapai dalam Perang Saudara pertama. Pejuang utamanya adalah pemerintah pusat Sudan dan Tentara Pembebasan Rakyat Sudan atau SPLA yang dipimpin oleh John Garang. Perang itu menyebabkan 2 juta kematian dan membuat 4 juta orang mengungsi dan dianggap sebagai salah satu yang paling mematikan sejak Perang Dunia Kedua. Konflik tersebut berakhir dengan perjanjian perdamaian komprehensif pada tahun 2005 yang memberikan otonomi kepada Sudan Selatan dan menjadi landasan bagi referendum kemerdekaan. Pada bulan Januari 2011, warga Sudan Selatan memberikan suara mayoritas 98% untuk kemerdekaan dan Sudan Selatan secara resmi menjadi negara merdeka pada tanggal 9 Juli 2011. Sejak terbentuknya Sudan Selatan yang merdeka, ketegangan antara kedua negara terus berlanjut dengan sengketa atas tanah, minyak, dan sumber daya air yang terus berlanjut. Selain itu, kedua negara menghadapi kerusuhan sipil yang semakin mengganggu stabilitas kawasan. Yang terpenting, Mesir cenderung mendukung pemerintah Sudan, sementara Ethiopia mendukung kemerdekaan selatan, yang menciptakan potensi konflik proksi antara utara dan selatan. Ethiopia dan Mesir dikelilingi oleh negara-negara yang tidak stabil. Hampir setiap negara terlibat dalam semacam perang saudara atau kerusuhan sipil yang menyediakan peluang sempurna untuk konflik proksi. Di Somalia, Ethiopia mendukung provinsi Somaliland yang ingin memisahkan diri, bahkan berusaha membeli pelabuhan dari mereka, bukan dari pemerintah Somalia yang terpusat. Penting untuk dicatat bahwa saat ini 95% perdagangan Ethiopia melewati Djibouti karena negara itu terkurung daratan dan terpaksa meminjam beberapa pelabuhannya. Hal ini membuat mereka semakin rentan, dan karena Somalia maupun Eritrea tidak mungkin menyediakan fasilitas mereka, mereka beralih ke wilayah yang ingin memisahkan diri itu. Mengingat hal itu, akan dianggap sebagai pelanggaran integritas teritorial Somalia dan Mesir mendukung pemerintah Somalia. Tindakan ini dapat meningkatkan ketegangan. Demikian pula, dukungan Ethiopia untuk Sudan Selatan terhadap sikap agresif Sudan memberikan potensi lain untuk konflik proksi di mana Sudan yang didanai oleh Mesir bentrok dengan Sudan Selatan yang didukung Ethiopia.
kedua negara telah bertempur dalam dua perang saudara dan sering terlibat dalam konflik perbatasan. Dan dengan demikian, masuk akal perang lain dapat terjadi di antara mereka. Terakhir, ekspansi Eritrea yang sedang berlangsung ke wilayah Tigray, bersamaan dengan kebutuhan Ethiopia untuk mengakses sumber daya mereka, juga dapat menyebabkan konflik yang lebih besar. Sekali lagi, Mesir mendukung Eritrea sementara Ethiopia secara umum memiliki hubungan yang bermusuhan dengan mereka. Karena faktor-faktor ini ditambah dengan perubahan iklim yang telah meningkatkan pentingnya Sungai Nil dan ketidakstabilan politik di Somalia atau Somaliland, Eritrea, Sudan Selatan, dan Sudan, kepentingan Ethiopia dan Mesir berbenturan setiap hari karena air mengering dan ketidakstabilan politik regional meningkat, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya perang. Mesir mendukung Eritrea, Sudan, dan Somalia, sementara Ethiopia mendukung Sudan Selatan dan wilayah Somaliland yang ingin memisahkan diri, yang melambangkan geopolitik regional yang kompleks dan seringkali terabaikan di wilayah tersebut.